Ya baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman di serial video tutorial 3D modeling menggunakan Blender. Nah, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas sebuah topik yang akan sangat sering kita akan gunakan ketika kita mengembangkan sebuah uh, project 3D modeling. Ya. Nah, teknik ini kita namakan object duplication ya, artinya penduplikasian objek. Bagaimana kita bisa membuat sebuah objek, merangkai sebuah objek dari hasil penduplikasian beberapa objek. Gambarannya kayak gini. Misalkan kita ingin membuat sebuah rumah. Nah, rumah itu akan kita susun dengan bata kan ya. Nah, bata-batanya ini akan kita duplikasi, lalu kita susun menjadi sebuah objek yang baru, yaitu rumah. Nah, ini sama persis konsepnya teman-teman. Kita akan mencoba mempelajari bagaimana menduplikasi sebuah objek, lalu objek-objek tersebut kita susun menjadi objek dengan bentuk yang baru, gitu ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita juga akan mempelajari shortkey ya. Sekali lagi di awal-awal pembelajaran tentang 3D modeling ini kita akan memperkenalkan teknik-teknik dasar beserta juga dengan shortkey-shortkey-nya untuk mempercepat pekerjaan kita dalam melakukan proses modeling. Oke, itulah beberapa hal yang akan kita pelajari yaitu teknik duplikasi, lalu bagaimana kita membuat sebuah objek baru dari kumpulan-kumpulan objek hasil dari proses duplikasi, dan beberapa tips trik yang akan kita pelajari juga ada diantaranya kita akan pelajari apa itu collection ya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah collection atau kumpulan dari beberapa objek yang mempunyai ciri khas yang sama. Nah, collection ini nanti akan mempermudah eh, kita dalam hal pengorganisasian aset ya. Nah, ketika kita membuat sebuah project modeling atau 3D modeling yang cukup kompleks, biasanya kita akan bekerja dengan berbagai macam aset. Nah, ada kalanya aset-aset ini perlu kita organize agar mudah untuk kita akses. Mudah dalam melakukan pencarian, mudah dalam melakukan pengelompokan dan sebagainya. Oke ya, teman-teman, kita langsung saja mari kita buka Blendernya. Oke, ini ya tampilan dari Blender kita. Kita akan membuat dari project baru. Teman-teman bisa melakukannya dengan cara mengklik di bagian menu File, lalu New General ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan fresh opening project ya. Jadi default dari aplikasi yang kita akan buat. Setiap kali kita akan membuat sebuah new blank project melalui proses file, new general, kita akan disediakan beberapa default objek yang sudah ada di scene kita, yaitu teman-teman bisa lihat di sini ada kamera, lalu ada satu buah cube dan satu buah light. Ya. Um, kita akan mempelajari tadi apa? Konsep dari duplicate. Nah, teman-teman, um, cara menduplicate sebuah objek terlebih dahulu yang harus kita pastikan adalah ada salah satu objek yang sudah dalam keadaan terpilih yang ingin kita duplikasi tentunya. Dalam contoh ini misalkan kita ingin menduplikasi objek cube kita, lalu kita pastikan dia dalam keadaan terpilih ya. Bagaimana kita tahu dia sudah terpilih? Kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di bagian hierarchy panel ini ya. Kita bisa melihat bahwa objek cube kita sudah dalam keadaan terhighlight atau terpilih. Nah, berikutnya ketika kita sudah memastikan ada satu objek yang sudah dalam keadaan terpilih yang ingin kita duplikasi, untuk menduplikatnya kita bisa mengakses melalui menu ini, objek. Kalau di situ ada dua pilihan, objek duplicate object dan duplicate link. Apa bedanya dari kedua opsi ini? Ada duplicate object, ada duplicate link. Nah, secara sederhana, ketika kita menggunakan menu duplicate object, ya, yang akan terjadi adalah objek itu akan terduplikasi, namun satu di antara objek tersebut, setiap objek tersebut maksud saya, itu tidak akan saling mempengaruhi. Misalkan kita mempunyai dua buah objek yang salah satu objeknya
diperoleh melalui proses duplikasi dari objek yang pertama. Misalkan ada objek A dan B gitu ya. Objek B-nya hasil dari duplikasi dari objek A. Nah, ketika objek B-nya kita apa namanya? Ketika objek B-nya kita lakukan proses editing gitu ya, maka itu tidak akan mempengaruhi pada objek A-nya. Namun begitupun sebaliknya, ketika objek A-nya kita edit, tidak akan berpengaruh pada objek B-nya. Nah, berbeda dengan duplicate link. Duplicate link artinya proses duplikasi yang masih melibatkan referensi di antara objek-objek yang terduplikasi. Ya. Jadi pengeditan pada salah satunya akan berdampak pada objek-objek yang lain. Oke, namun untuk proses bagaimana kita bisa mempraktekkan link objek ini akan kita pelajari secara terpisah ya pada video yang terpisah. Nah, biasanya link objek ini digunakan untuk agar kita mendapatkan sebuah apa namanya ya, pengeditan yang lebih leluasa. Maksudnya seperti ini, misalkan kita sudah memiliki sebuah objek yang cukup kompleks nih, misalkan jembatan gitu. Jembatan tersebut kita sudah terletak pada di antara dua buah jurang gitu ya, yang menghubungkan antara satu jurang dengan jurang yang lain. Nah, ada kalanya bagian tertentu dari jembatan tersebut sudah tertutup oleh pepohonan atau lain sebagainya gitu kan ya. Nah, namun suatu ketika kita membutuhkan untuk bisa mengedit jembatan ini secara lebih leluasa. Tapi keadaan yang kita miliki adalah jembatan tersebut sudah tertutup oleh objek-objek yang lain ya, seperti ada apa namanya? Seperti ada pepohonan dan sebagainya gitu ya. Nah, hal tersebut akan menyulitkan kita dalam proses editing. Ya, sekali lagi hal tersebut akan menyulitkan kita dalam proses editing. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan agar proses editing tidak terganggu oleh objek-objek yang lain, kita bisa menduplikasi terlebih dahulu hanya jembatannya saja, dan lalu kita pindahkan jembatan tersebut pada scene tersendiri, lalu baru kita edit. Nah, hasil pengeditan tersebut akan terreplikasi juga ya pada objek yang awalnya gitu ya. Sehingga kita tidak perlu harus membongkar pepohonannya itu tadi. Tapi itu akan kita pelajari pada topik yang lebih khusus ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari object duplication. Sekali lagi pastikan bahwa sudah dalam keadaan terpilih objek yang akan kita duplicate, lalu kita bisa memilih objek. Kalau di situ ada pilihan duplicate object, ya, duplicate object. Nah, kita bisa lihat di sini objeknya sudah terduplikat. Nah, kita bisa melakukan proses penentuan posisi dari objek hasil duplikasi ini menggunakan tombol X untuk menguncinya pada sumbu X gitu ya, seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita bisa mendapatkan sekarang dua buah objek yang sama, di mana objek yang satu ini hasil dari duplikasi objek yang lainnya. Dan kita bisa melihat di sini juga hasil duplikasi itu memberikan sebuah penamaan cube 001 ya. Dan nama ini bisa kita ubah ya teman-teman di sini melalui inspektor. Misalkan kita tidak terlalu happy dengan nama cube 001, kita bisa merubahnya dengan mengetikkan langsung di bagian inspektor, misalkan tangga gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Dan itu apabila kita menduplikasinya secara manual melalui akses menu objek, duplicate object. Nah, untuk mempercepat pekerjaan kita, kita pun bisa melakukannya dengan cara menggunakan shortcut. Apa itu shortcut-nya? Yaitu Shift D, Shift D ya. Pastikan terlebih dahulu objek sudah terpilih, lalu kita tekan tombol Shift D ya. Dengan cara yang sama kita bisa melihat hasil duplikasinya seperti ini. Oke. Nah, itu teknik dasar dalam menduplikasi ya. Lalu saya akan coba hapus ya dengan menggunakan bantuan tombol pada apa namanya, keyboard gitu ya, shift, tombol shift seperti ini,
atau tombol kontrol ya untuk memilih objek mana saja yang akan saya hapus. Oh, tekan tombol delete. Nah, proses penghapusan dengan delete ini tidak akan meminta konfirmasi ya. Saya ulangi. Penghapusan dengan cara menekan tombol delete itu tidak akan meminta konfirmasi ulang. Berbeda dengan kalau kita menggunakan tombol X, kita akan melakukan proses konfirmasi. Ya, nah ini. Oke, sehingga apabila kita sudah cukup yakin ingin menghapus sebuah benda, langsung saja tekan tombol delete. Tapi jika kita masih kurang yakin, ya, boleh kita menggunakan tombol X, nanti dia akan menampilkan um, window untuk konfirmasinya apakah akan di delete atau tidak. Oke teman-teman, nah sekarang kita akan mencoba mempelajari bagaimana objek-objek hasil duplikasi ini bisa kita susun dalam sebuah objek baru. Misalkan kita ingin membuat sebuah tangga ya, tangga yang melingkar menggunakan susunan dari objek-objek ini. Baik, eh, kita akan mulai ya. Nah, oke, kita akan coba memulainya dari proses mengatur sudut pandang. Nah, ini penting ya. Sudut pandang 3D, tiga dimensi gitu ya. Kita bisa melihatnya dari berbagai arah. Bisa melalui dari atas, yaitu searah sumbu Z, melalui sumbu Z. Kita tekan di sini ya. Ini dari atas berarti. Atau dari samping, dari sumbu X. Atau dari depan, searah sumbu Y. Nah, kita selain menggunakan pengaturan melalui gizmo seperti ini ya, kita juga bisa melakukannya dengan cepat melalui shortcut. Ya, shortcut view itu ada di dalam keyboard numpad. Ya. X itu shortcut-nya 3, searah sumbu Z itu shortcut-nya 7, dan searah sumbu Y shortcut-nya adalah angka 1 pada numpad kita. Ini saya akan atur pada sumbu X yaitu shortcut-nya 3 seperti ini. Lalu saya zoom sedikit teman-teman. Dan saya ingin memipihkan ukuran dari box kita ya atau cube kita. Nah, cube ini tadi saya lupa ya memberi nama dulu. Tangga. Mari kita beri nama dengan nama tangga. Tangga. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita beri nama tangga, lalu kita coba ubah ukurannya. Ubah ukurannya, kita pipihkan searah sumbu Z, yaitu dengan cara melakukan proses penskalaan. Shortcut-nya adalah tombol S, sampai muncul indikator seperti itu. Lalu kita ingin menguncinya pada sumbu Z, lalu kita isikan nilainya, yaitu 0,1. Nah, dia akan mengecil sebesar 0,1. Dan kita bisa lihat teman-teman di situ, kita juga ingin memperkecilnya pada sumbu X-nya. Sekali lagi, S, lalu X 0,5. Lalu saya atur lagi pada sumbu X untuk melihat sudut pandangnya. Dan saya ingin posisi dari tangga ini naik sedikit di atas gitu ya. Ini karena di tengah-tengah dia akan tenggelam dia akan ada di tengah-tengah titik pusat sehingga harus kita ataskan gitu ya. Kita ke ataskan sedikit sebanyak 0,1, maka kita akan memposisikannya seperti ini. Ini kalau kita menaikkannya dengan cara manual. Namun kita bisa juga melakukannya dengan bantuan shortcut. Tekan tombol G-nya ya. Lalu tekan sumbunya dan kita ketikkan 0,1. Lalu enter. Nah, itu bisa juga dilakukan dengan cara seperti itu. Oke, berarti sekarang kita sudah memiliki satu buah tangga ya, anak tangga. Nah, kita ingin menduplikasinya ya teman-teman ya. Kita ingin menduplikasi anak tangga ini akan lebih mudah jika kita menduplikasinya melalui sudut pandang atas yaitu 7 ya. Silakan teman-teman tekan angka 7. Ini top view dari atas. Lalu kita akan menduplikasi objek ini dengan shortcut Shift D. Shift D. Ya. Lalu kita geser ke samping kirinya. Lalu kita tekan. Ya. Lalu kita akan rotasi
dengan bantuan shortcut R, ya, lalu kita kunci pada sumbu Z-nya. Kalau kita ingin rotasi sebanyak 30 derajat, tekan angka 30, dan arah rotasinya ingin saya balik, jadi saya tekan tombol minus. Seperti itu ya. Nah, lalu kita posisikan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa lihat, kita akan naikkan dia ke atas. Mungkin kita bisa lebih uh, membuatnya lebih presisi ya dengan cara seperti ini. Oke. Nah, kita sudah memiliki dua buah anak tangga yang melingkar. Dan anak tangga yang kedua ini pun akan kita duplicate. Tekan tombol Shift D lagi. Lalu kita geser ke samping kiri ya teman-teman. Sekali lagi lalu kita rotasi, tekan tombol R, lalu Z, lalu 30, lalu minus ya. Tekan, lalu kita posisikan di mana dia akan berada. Oke, lalu kita naikkan. Nah, berikutnya untuk mempermudah kita ya agar tidak terlalu satu persatu seperti ini, kita bisa langsung menduplikasi tiga-tiganya dengan bantuan tombol Shift pada keyboard ya. Lalu Shift D lagi. Sekali lagi pastikan terlebih dahulu dia sudah terseleksi ya. Tekan tombol Shift D untuk menduplikasi. Ya, lalu kita posisikan pada arah sumbu yang kita inginkan. Lalu kita rotasi ya teman-teman. Tekan tombol R, lalu Z, lalu angka 90, lalu tekan tombol minus. Klik, lalu kita posisikan pada sumbu yang kita inginkan tentunya. Nah, tinggal kita naikkan sedikit. Kita lihat situ. Nah, seperti itu ya. Kita sekarang sudah memiliki step-step anak tangga. 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, untuk memperindah gitu ya, kita bisa tambahkan silinder. Tambahkan silinder di sini, add mass cylinder. Mana silinder? Nah, ini dia. Lalu kita bisa atur sudut pandang kita pada top view. Lalu kita atur silindernya ingin sebesar apa. Ini seperti terlalu besar ya, kita skalakan saja. Kita skalakan S. Kita skalakan teman-teman sebesar apa silinder ini. Mungkin seperti ini ya. Lalu kita posisikan, lalu kita lihat. Nah, oke. Mungkin bisa kita perbesar sedikit lagi ya. Oke, nah seperti itu ya. Kita lihat lagi dari sudut atas. Nah, kita lihat dari bawah seperti ini. Oke, dan bisa kita tambahkan seterusnya. Ya, intinya dalam membuat sebuah objek yang kompleks, kita bisa menggunakan bantuan dengan cara menduplikasi objek-objek yang kecil-kecil gitu ya. Kita susun menjadi objek-objek yang lebih beragam gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami konsep duplikasi ini. Jika teman-teman kesulitan, teman-teman bisa uh, berdiskusi ya melalui forum yang sudah disediakan.
Oke, saya ingin tambahkan satu objek lagi. Objek terakhir ini teman-teman, add mass plan. Ya. Lalu kita scale hanya pada sumbu X saja. Lalu kita scale lagi hanya pada sumbu Y saja. Nah, sehingga kita memiliki sebuah lantai ya, di mana kita bisa melihat tangga yang ada di lantai gitu ya. Berikutnya kita akan mempelajari sedikit tentang bagaimana cara kita bisa mengorganize dari aset-aset yang sudah kita miliki ya. Teman-teman bisa melihat di sini kita memiliki kumpulan objek ya, pada sebuah collection yang sama. Di dalam collection ini kita memiliki kamera, silinder, light, lalu juga ada plan dan lain sebagainya. Nah, hal seperti ini akan menyulitkan kita ketika kita ingin mencari kumpulan-kumpulan objek yang memiliki kesamaan. Sebagai contoh, misalkan saya ingin menghapus semua anak tangga. Ya, kebetulan karena ini objeknya masih sedikit, maka kita bisa dengan mudah mencari yang namanya mengandung tangga gitu ya. Tapi bayangkan ketika objeknya sudah sangat banyak ya teman-teman, bahkan mungkin ada tangga pada lantai satu, ada tangga lantai dua. Nah untuk itu kita membutuhkan proses pengelompokan objek-objek yang memiliki kesamaan misalkan. Misalkan dalam contoh ini, saya ingin mengelompokkan semua tangga dalam sebuah collection tersendiri. Nah, maka itu bisa kita lakukan dengan cara pilih semua objek yang akan kita kelompokkan ya teman-teman. Misalkan semua tangga ini saya kelompokkan. Lalu kita bisa menekan tombol M untuk menampilkan new collection. Kalau kita pilih new collection, kalau kita beri nama collection ini. Misalkan kumpulan tangga. Oke, tekan tombol. Oke. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa semua tangga kita ada di dalam sebuah collection bernama kumpulan tangga. Dan ini akan memudahkan kita ketika kita melakukan proses pemilihan. Sebagai contoh nih, misalkan kita ingin menghapusnya semua, nah kita akan dengan mudah mengaturnya, misalkan dengan cara cek dan uncheck. Hanya akan berakibat pada tangganya saja, karena kita sudah mengumpulkan pada collection tertentu. Nah, itu ya teman-teman, pembahasan kita tentang duplication, sedikit ada teknik mengelompokkan dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bisa teman-teman pahami. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Sesi berikutnya kita akan mempelajari sebuah konsep basic material. Ya, bagaimana kita bisa memberikan pewarnaan pada objek kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di serial video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.